Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Angelina Pesik, Stambuk A401201152. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkembangan agama peserta didik. Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awal, manusia berbudaya agama dan kehidupan beragama tersebut telah menggejala dalam kehidupan, bahkan memberikan corak dan bentuk dari semua perilaku budayanya. Agama dan perilaku keagamaan tumbuh dan berkembang dari adanya rasa ketergantungan manusia kepada kekuatan gaib yang mereka rasakan dari sumber kehidupan mereka. Mereka harus memohon bantuan dan pertolongan kepada kekuatan gaib tersebut agar mendapatkan kehidupan yang aman, sejahtera, dan selamat. Agama berkaitan dengan kepercayaan. Di Indonesia, kita mengenal beberapa agama, dan setiap agama memiliki tingkat kepercayaan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mempercayai apa yang kita percayai. Kita seharusnya bisa menerapkan sikap toleransi atau menghargai dari perbedaan agama tersebut. Ada beberapa alasan mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama merupakan sumber moral. Di setiap agama pasti kita diajarkan mengenai sikap, akhlak, sifat, dan semua itu pasti akan diatur di agama kita. Bukan hanya di agama Islam, namun di agama-agama lain juga pasti ada diatur. Dan dari itulah, kita sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan kepada agama pasti akan mengikuti aturan-aturan itu. Dan itu akan menumbuhkan sikap dan moral kita yang baik. Kemudian, agama merupakan petunjuk kebenaran. Ketika kita mempercayai agama, pasti kita yakin bahwa agama tersebut akan memberikan petunjuk kebenaran, akan memberikan kita kebahagiaan, baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kemudian, agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Di agama kita pastinya sudah diceritakan mengenai kehidupan sebelum kita ada, bahkan sebelum bumi itu ada, pasti sudah ada ceritanya. Kemudian, cerita itu berlanjut hingga kita tiada, hingga kehidupan yang akan kita lalui setelah kita tiada. Itu semua dijelaskan dalam agama kita. Kemudian, agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun di kala duka. Agama akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan hati kita ini sejuk saat kita di kala suka maupun kita di kala duka. Ketika di kala suka, agama akan membimbing kita untuk lebih bersyukur. Dan ketika kita di kala duka, maka agama akan membimbing kita untuk lebih bersemangat, tidak mudah putus asa. Itulah mengapa agama menjadi hal yang penting dalam kehidupan, dan setiap manusia harus memiliki agama. Perkembangan agama pada anak-anak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tahap ini, anak berumur 3-6 tahun. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang di dalamnya meliputi dongeng-dongeng yang menurut kita tidak masuk akal. Cerita Nabi akan mereka gambarkan seperti dongeng-dongeng. Namun, cara ini adalah cara yang tepat untuk memberikan atau memperkenalkan agama kepada seorang anak, agar anak tersebut bisa paham dan tidak mudah bosan dalam mempelajari agama dengan metode seperti ini. Kemudian yang tahap kedua adalah the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Pada tahap ini, terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan ibadah pada usia dini.
Pada usia 7 tahun, anak sudah mulai bersosialisasi, sudah bisa berkomunikasi dengan dunia luar, sudah mulai berkomunikasi dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar. Di umur 7 tahun ini, kita sudah harus memperkenalkan kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beragama. Seperti dalam Islam, pada usia 7 tahun ini, kita harus mengajarkan anak untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berzakat. Itu harus kita kenalkan sejak dia usia 7 tahun dan mulai dibiasakan. Kemudian kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu the individual stage atau tingkat individual. Pada usia ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Pada tingkat ini, jika seorang anak memiliki kepercayaan, pada tingkat ini dia sudah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada agama. Mereka sudah meyakini bahwa ini agama saya dan ini adalah jalan hidup saya. Pada tahap ini, anak sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan mereka sudah dikenai hukuman tentang kewajiban sebagai seorang yang beragama. Kemudian berkaitan dengan Imam Bahawi membagi fase perkembangan agama pada masa anak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan anak atau perkembangan agama pada seorang anak bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadi perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Jika dalam Islam, itu semua dibuktikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian ada fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama seorang anak. Namun, isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti memperdengarkan azan dan iqomah saat kelahiran anak. Itu merupakan suatu pengenalan agama pada seorang anak. Kemudian ada di fase ketiga, yaitu fase anak-anak. Pada fase ini merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan, karena pada fase ini mereka sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia ini belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Namun, di sini peran orang tua dalam memperkenalkan agama itu sangat besar, sehingga orang tua harus mulai memperkenalkan agama sejak usia anak-anak ini. Usia anak-anak ini berada di usia 7 tahun. Itu dia harus sudah dikenalkan, sudah harus dibiasakan untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang memang dianjurkan dalam agama. Kemudian fase yang terakhir itu fase kanak-kanak. Pada fase ini perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya berkembang secara cepat dan dia menunjukkan perkembangan yang sangat realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Masa ini anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, sudah dikenakan hukuman jika dia tidak melakukan kewajiban. Fase ini ditandai dengan seorang anak yang sudah memiliki kesadaran terhadap kewajiban dan pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia sudah bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dia sudah bisa berinteraksi dengan orang dengan sangat baik. Itu merupakan salah satu ciri di fase kanak-kanak ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan agama peserta didik atau perkembangan agama pada seorang anak. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.